Sekarang udah musim hujan nih guys, dan buat kalian yang harus tetap beraktivitas di luar ruangan meskipun hujan, tentunya butuh banget nih yang namanya jas hujan. Tapi di luar sana banyak banget nih pilihannya yang bikin kita jadi bingung. Dan pada akhirnya saya memilih jas hujan Previa Infinity. Oke, saat pertama kali datang ini cuman kayak gini aja ya, nggak ada box atau packing premium gitu. Ya wajar lah, harganya kan murah guys. Di sini kita cuman dapat pouch sama jas hujannya aja. Dan inilah alasan kenapa saya memilih jas hujan ini. Pertama dari desain. Ya, desainnya yang menurutku ini oke lah. Ini tuh jas hujan model jaket celana gitu ya guys. Atau lebih tepatnya kayak parka gitu kan. Dibilang jas hujan tapi parka, dibilang parka tapi jas hujan. Jadi ya saya suka aja dengan desainnya. Dan saya nggak menyarankan kalian untuk membeli jas hujan model poncho. Kenapa? Ya karena itu bisa membahayakan kalian dan orang lain. Jas hujan model poncho itu seringkali menutupi lampu sen motor kita ya. Ya bayangin aja nih, misal kita naik motor hujan-hujanan, terus mau belok kanan tapi lampu sennya ketutup jas hujan. Nah itu kan bisa ketabrak kan. Oke, sedikit cerita aja. Di tempat saya magang dulu ada razia jas hujan poncho nih. Jadi karyawan atau anak magang di sana nggak boleh pakai jas hujan poncho ya guys. Kalian bayangin aja ya, biasanya razia kendaraan, nah ini razia jas hujan gitu kan, sesuatu banget. Kedua, material nih. Nah untuk jas hujan ini menggunakan material PVC ya. Di sini dia nggak ada jahitan tapi dipres gitu. Tapi bahan PVC yang digunakan di sini udah cukup baik kok, nggak ngerebes meskipun diguyur hujan. Jadi ya tenang aja ya. Ketiga, fitur. Nah ini dia nih yang saya suka dari jas hujan ini, karena fitur-fiturnya tuh sangat fungsional menurut saya. Fitur pertama itu ada penutup kepala ya. Jadi adanya penutup kepala ini bisa melindungi kepala ya kalau misal kita pakai jas hujan di luar ruangan, kayak misalnya kita mau naik gunung ataupun ya sekedar jalan-jalan lah, main hujan-hujanan gitu ya. Dan fitur yang kedua itu adanya tali pengikat hoodie nih ya. Sebenarnya penutup kepala dan tali ini sih standar ya buat ngencengin aja nih biar air hujan gak masuk lewat kepala dan dagu kita ya. Kemudian yang ketiga itu ada pelindung leher. Adanya pelindung leher ini juga oke banget nih buat ngelindungin supaya air hujan itu nggak masuk lewat leher. Kalau kalian beli jas hujan pastikan ada penutup leher kayak gini ya. Karena kalau nggak, waktu naik motor itu kan ya air hujan bisa aja masuk nih melalui leher terus ngalir ke dada. Ini nih yang sering bikin kita basah kuyup meskipun udah pakai jas hujan. Keempat, resleting cover. Ini juga penting banget guys menurut aku. Kalau kalian beli jas hujan pastikan membeli yang ada resleting covernya ya. Karena kalau nggak ada, air hujan tuh bisa ngerembes lewat resleting dan bisa bikin baju kita basah guys. Adanya resleting cover ini akan melindungi resleting jas hujan kita supaya air nggak bisa masuk lewat situ gitu ya kan. Kelima, adanya pocket penyimpanan di luar. Nah ini juga penting banget guys, karena nggak semua jas hujan tuh punya pocket di luar ya, dan ini ada gitu ya. Kenapa ini bisa penting ya? Karena ketika pakai jas hujan ya otomatis barang-barang kita kan seperti dompet, handphone dan lain-lain itu kan tercover sama jas hujannya ya, jadi di dalam gitu. Terus misal kita kehabisan bensin nih atau pengen berhenti bentar buat balas chat atau nelpon atau mungkin mau ganti lagu nih, jadi kan harus repot kan karena buka jas hujan dulu. Nah adanya pocket di luar gini itu bisa banget ngebantu kita buat naruh barang-barang seperti HP atau dompet. Kita juga bisa ganti-ganti lagu nih dengan mudah kalau misal motoran sambil hujan-hujanan ya. Jadi ya bisa akses dompet juga kalau misal mau beli bensin atau pisang goreng ya guys. Dan pocketnya ini juga udah tercover dengan baik, jadi air nggak bisa masuk dan pastinya barang di dalam cukup aman ya. Fitur keenam, ini adanya karet di ujung lengan ya. Fitur ini juga standar sih menurut aku dan harus ada di setiap jas hujan. Jadi ya pastikan jas hujan yang kalian beli itu memiliki fitur ini ya, biar air nggak masuk lewat pergelangan tangan sewaktu motoran. Fitur ketujuh, adanya tali pengikat pinggang. Nah sebenarnya menurut saya ini juga bukan fitur wajib ya, tapi ini bisa jadi tambahan kalau misal kalian pengen supaya jas hujannya tuh lebih fit aja di badan gitu kan. Ini juga ngebantu biar jas hujannya nggak berkibar-kibar nih waktu naik motor sambil hujan-hujanan. Fitur ke-8, garis spotlight.
Yap, ini juga fitur wajib ya, karena Scorelight ini kan menyala dalam gelap. Yang namanya hujan itu kan mendung ya, apalagi kalau misalnya malam nih yang minim cahaya. Adanya Scorelight ini tuh akan ngebantu banget buat penanda supaya orang lain tuh ngelihat kita guys. Dan untuk celananya sih standar ya, adanya karet di pinggang, jadi bisa fit lah dengan lingkar pinggang kalian. Kekurangannya ya terlepas dari semua fitur tadi, ada beberapa juga nih yang jadi catatan aku. Yang pertama, material PVC. Ya meskipun ini nggak tembus air dan ya cukup oke gitu ya, tapi bahan PVC ini tuh sebenarnya cukup rawan juga guys ketika terkena benda-benda tajam. Jadi dia tuh lebih cepat sobek kalau misalnya dibanding dengan bahan yang menggunakan Tasla ya. Jadi pastikan kalian menghindari benda-benda tajam saat menggunakan jas hujan ini, dan simpennya juga di tempat yang baik ya, yang jauh dari benda-benda tajam gitulah. Dan yang kedua, non puring. Karena ini PVC, jadi ini tuh nggak ada puringnya ya, sehingga tidak ada pelapis di dalam. Ya, jadi meskipun tahan air nih, tapi ini tuh nggak bisa bikin kita hangat guys. Pastikan kalian menggunakan baju atau jaket sebelum menggunakan jas hujan ini ya, biar badan tetap hangat. Karena hujan-hujanan itu dingin kan. Ketiga nih, tidak ada pelindung mata. Ya ini bisa jadi kekurangan juga nih buat kalian yang emang butuh pelindung mata. Karena beberapa merek lain dengan harga yang sama itu udah ada yang nawarin pelindung mata ya. Tapi kalau saya pribadi sih, saya tidak terlalu membutuhkan fitur ini, karena ya kalau pakai jas hujan kan udah pasti pakai helm. Nah sekarang kita ngomongin harga nih guys. Untuk harganya sendiri ini di angka Rp95.500 ya. Ini harga yang murah sih sebenarnya, dan akan lebih murah lagi kalau kalian belanja di Tokopedia. Jadi di akhir tahun ini Tokopedia lagi ngasih promo gila-gilaan nih. Ada potongan harga, ada gratis ongkir, dan cashback juga. Kalian bisa pakai kode promo NAUDEKA buat dapetin cashbacknya, dan cashback ini juga bisa digabung dengan gratis ongkir ya. Jadi langsung gas aja. Kesimpulannya, dengan material dan fitur yang ditawarkan, saya rasa jas hujan ini cocok banget nih buat kalian yang pengen tampil trendy tapi tetap kering saat hujan-hujanan, dan pastinya nggak bikin kantong bolong juga ya. Tapi jangan lupa pertimbangkan kekurangan yang sudah saya sebutkan tadi, apakah bisa ditoleransi atau enggak. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.